Hai, apa kabar? Gua Jumani dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Hai semua, balik lagi di podcast Satu Suara dengan gua Jumani. Gimana kabarnya nih? Semoga pada sehat semua ya. Udah lama ya gua gak nyapa kalian semua. Dan gak terasa sekarang udah masuk di tahun 2021 aja. Padahal baru kemarin gitu kan, gua sama Jeremy buat podcast Satu Suara ini. Dan gimana nih harapan kalian di tahun ini? Kalau harapan gue pribadi sih ya, semoga gue bisa keterima di PTN Impian dan bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Dan juga mungkin harapan kita bersama ya, semoga virus corona ini cepat menghilang dari Indonesia dan agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal lagi ya kan. Oke, mungkin kayaknya kita semua gak sepakat ya kalau nggak ada satu orang pun yang mau dijadikan pelampiasan. Nah, di episode kali ini, gue bakalan ngebahas yang namanya pelampiasan. Ngomongin soal pelampiasan. Kalian tahu nggak sih pelampiasan itu apa? Pelampiasan adalah sebuah keinginan untuk membalas rasa sakit hati kepada orang yang telah menyakitinya. Karena tidak terwujud, akhirnya ia melampiaskan sakit hatinya kepada orang lain. Ya, memiliki pasangan memang merupakan hal yang menyenangkan ya. Kalian bisa berbagi kebahagiaan, saling mendukung satu sama lain, support satu sama lain, dan masih banyak lagi. Tapi, gimana pun juga, yang namanya hubungan pasti punya masalah tersendiri ya kan. Ketika kalian menjalani hubungan dengan seseorang, pastinya kalian gak mau kan ada orang ketiga, ada orang yang ngancurin hubungan kalian. Tapi gimana kalau ternyata pasangan kalian masih mencintai mantannya? Salah satu langkah yang paling riskan dalam hubungan yaitu ketika berkomitmen dengan orang yang baru aja putus cinta. Emang sih gak ada ukuran yang pasti seberapa cepat orang bisa move on. Tapi pacaran dengan seseorang yang baru aja mengakhiri dengan orang lain, kelihatannya tuh punya resiko yang lebih tinggi gitu. Kalian bisa jadi hanya digunakan sebagai pelampiasan dari kegalauan yang dia rasakan. Ketika kalian mencintai dia dengan setulus cinta, ternyata dia yang kamu cinta malah sebaliknya, hanya menjadikan kalian sebagai pelampiasan. Sakit sih pasti rasanya, dan kecewa. Orang yang kamu anggap rumah, nyatanya dia hanya sebatas singgah. Kalian yang gak tahu apa-apa nih tentang masa lalunya, dan sudah mengharapkan masa depan bersamanya, nyatanya dia masih terjebak dalam masa lalunya. Jahat ya, harusnya dia gak mulai cerita cinta yang baru kalau belum siap meninggalkan cerita cinta yang lalu, demi menghindarkan diri dari rasa sedih akibat putus cinta. Memang, beberapa orang mungkin memilih untuk menjalin hubungan asmara dengan orang yang baru. Hubungan ini biasanya disebut dengan rebound relationship. Jadi, rebound relationship itu adalah sebuah hubungan yang terjalin ketika seseorang baru aja putus cinta atau belum move on sepenuhnya dari pasangan di masa lalu. Dan rebound relationship ini cenderung tidak didasarkan atas cinta. Sementara itu, untuk kalian yang terlibat dengan seseorang dalam rebound relationship itu tuh bisa jadi berdampak ya, kayak kamu merasa gak berharga atau ngerasa cintanya itu bertepuk sebelah tangan, bahkan bisa kehilangan percaya diri. Selain itu,
hubungan rebound relationship juga bisa membuat pasangan kekasih saling memanipulasi satu sama lain. Jadi gini contohnya, kalian tuh bisa aja jadinya tuh ngerasa kasihan sama si dia yang susah move on itu, sehingga kalian mati-matian membantu dia untuk melupakan mantannya dan memenuhi apapun keinginan dia agar dia gak sedih lagi. Saking kalian cintanya nih, terbutakan oleh cinta, misalkan udah saking sayangnya, jadi kalian seakan-akan mau menjadi obat dari luka dia yang lama. Terus juga bisa jadi karena dia ngerasa bersalah nih dengan perasaan dia yang masih terpaku pada mantan gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk membayar kesalahan itu dengan menuruti semua macam-macam tuntutan kalian, agar kalian tuh tidak merasa di nomor dua kan gitu. Ya bisa jadi kayak gitu, saling memanipulasi satu sama lain. Ya emang benar gitu, nggak semua rebound relationship itu merupakan hal yang buruk. Bahkan ya, hubungan ini emang bisa jadi kesempatan bagi orang yang patah hati, dan dia untuk memulai yang baru dengan bisa mencintai seseorang yang baru yang mau mencintainya dengan tulus. Tapi rebound relationship itu tuh baru bisa berhasil kalau memang dilandasi dengan rasa saling percaya dan saling menghormati. Intinya ya sama-sama mau aja gitu. Maksudnya orang yang baru putus cinta ini nih harus ada kemauan dari dia untuk lupa. Jangan sampai hanya sebatas untuk mengisi kekosongan, terus mencoba hal baru gitu dengan seseorang yang baru. Kayak udah coba-coba gitu kan. Itu kan niatnya bukan yang niatnya ya emang serius gitu, mau benar-benar move on. Karena hubungan yang didasari dengan perasaan negatif, misalnya iri, kecewa, bahkan marah, seperti terjadi pada kebanyakan rebound relationship, tidak sehat untuk dijalani dan bisa merugikan kedua pihak yang menjalaninya. Alih-alih membina sebuah hubungan romantis, bercerita bak dongeng gitu ya, justru ternyata malah bikin kalian sakit hati. Yang lebih mengerikan lagi, kalian bisa kecewa sama diri kalian sendiri dan nyalahin diri kalian sendiri, yang akhirnya tuh muncul pikiran kayak, apa gua gak sebar harga itu ya, sampai gua dijadikan pelampiasan, atau gua sampai gak worth itu ya yang harus diperjuangin. Kok gue bego banget sih gak cari tahu dulu masa lalunya. Hey, udahlah, ya gak usah nyalain diri sendiri lagi. Yang lalu biarlah berlalu, coy. Kalian gak salah. Yang salah itu ketika kalian tahu dia hanya menjadikan kalian sebagai pelarian dan kalian masih bertahan. Karena sudah terlanjur sayangnya nih, kalian jadi memilih untuk bertahan. Ya emang sah-sah aja sih, itu hak kalian. Tapi ingat, jangan sampai kalian berusaha jadi obat untuk orang lain yang padahal diri kalian sendiri tuh perlu obat gitu. Apalagi untuk orang yang udah jelas-jelas hatinya bukan untuk kalian. Jangan sampai waktu kalian itu terbuang dengan sia-sia, ya dengan seseorang yang jelas-jelas gak sayang sama kalian gitu. Apalagi menjadikan kalian itu sebagai pelariannya. Jangan sampailah kalian mencintai dia dengan mubazir. Ingat, cinta kalian itu mahal. Jangan diberikan kepada seseorang yang di dalam hatinya tuh masih ada nama orang lain, bukan kalian. Kalian gak perlu sosokan lah jadi obat, ingin menyembuhkan dari luka lamanya dia gitu. Ya dari seseorang yang menjadikan kalian sebagai pelarian gitu. Karena perihal perasaan itu di luar kendali manusia, gak bisa kita atur dan gak bisa kita paksakan. Sedih sih iya, emang ketika kalian udah seneng ada yang datang di kehidupan kalian untuk menawarkan cinta, nyatanya semuanya itu palsu, hanya sebatas pelampiasan. Terus gimana nih? Buat kalian yang belum tahu
apakah kalian dijadikan pelarian atau bukan. Nah, gue juga punya beberapa ciri-ciri gitu ya. Apakah kalian dijadikan pelampiasan atau bukan? Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk diri kalian sendiri. Jadi yang pertama itu, hal yang paling mendasar bahwa kalian dijadikan pelarian adalah dia baru aja putus dari hubungan yang lama. Ya, emang sih nggak semua orang yang baru putus akan langsung cari pelampiasan. Tapi ini untuk jaga-jaga aja. Kalian juga harus tahu bahwa hal seperti ini sering terjadi. Kalau sebelumnya dia menjalin hubungan yang emang jangka panjang dan serius, lalu putus dan dengan cepat gitu menemukan kalian sebagai pengganti, maka ada baiknya itu kalian harus waspada. Karena kebanyakan orang itu tuh butuh waktu buat move on dan siap menjalin hubungan lagi. Terus, ciri-ciri selanjutnya itu adalah hubungan yang terakhir sudah serius. Nah, apakah pacar kalian dan mantannya yang sebelumnya tuh udah serius dan bahkan sudah membicarakan pernikahan? Kalau iya, kalian harus waspada. Karena hubungan yang sudah serius lalu berakhir gitu aja, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan gitu. Akan ada banyak sampah-sampah emosi dan drama masa lalu yang pastinya akan terbawa ke hubungan yang sekarang. Terus yang ketiga, dia terlihat begitu cinta pada kalian. Sampai-sampai jadinya malah menakutkan. Ya, jadi dia ini memperlakukan kalian seperti layaknya penyelamat. Tapi, di sisi lain, kalian juga harus merasa bahwa kalian tuh harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Karena ya, bisa jadi sangat sensitif. Kadang, dia tuh bisa terlihat begitu sangat mencintai kalian sampai rasanya tuh serem gitu loh. Jadi, kalian juga harus agak peka untuk tahu apakah perasaan itu benar-benar untuk kalian atau hasil proyeksi dari perasaan lamanya yang belum selesai dan dia bisa cleaning di suatu waktu, lalu tiba-tiba kemudian menjauh. Ya, untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, jadi dia tuh benar-benar nggak bisa lepas dari kalian sampai kalian tuh merasa terbelenggu karena dia tuh selalu nempel terus, tapi tiba-tiba dia menjauh. Kalian nggak bisa ngontakin dia, nggak tahu dia di mana, nggak bisa nemuin dia, atau setidaknya dia tidak bisa membuat perhatiannya yang terarah pada kalian gitu. Disinilah kalian juga mungkin merasa bahwa hubungan ini tuh pasti ngerasa melelahkan, dan juga kalau boleh jadi catatan, dia selalu menyebut-nyebut nama mantannya. Gak ada salahnya sih sebenarnya kalau membahas hubungan masa lalu. Tapi ada bedanya antara mendiskusikan masa lalu dan belajar dari kesalahan dengan terus-menerus menyebut-nyebut nama mantannya dalam tiap kesempatan. Ya, nama mantannya tuh selalu ada dalam percakapan kalian sampai akhirnya kayak kalian tuh ngerasa jengkel gitu. Terus juga dia punya ekspektasi yang tidak masuk akal tentang hubungan kalian dan dia. Jadi kalian tuh sering merasa diri kalian tuh selalu dinilai diam-diam, dan kalian merasa tidak mampu mencapai standar yang sudah dia tetapkan. Jadi dia tuh selalu mengarahkan hubungan kalian ke arah yang salah, seperti berusaha memaksakan rutinitas yang sama sekali bukan kalian. Jadi hanya karena itulah yang selalu dia lakukan sama mantannya bisa jadi aktivitas-aktivitas dulu yang dia lakukan ke mantannya gitu, bareng-bareng sama mantannya, dilakukan juga sama kalian, yang sebenarnya itu bukan kalian banget gitu. Paham gak sih sampai sini? Jadi benar-benar pelampiasan tuh benar-benar pelampiasan. Karena ini ada ya kasusnya. Kita sebut aja namanya Angga dan Monica. Jadi Angga ini adalah seorang yang susah move on, yang menjadikan Monica ini sebagai pelampiasannya gitu. Jadi Angga ini ajak main ke Monica
dimana ke tempat main yang sebelumnya bukan mau nikah banget gitu. Dan ternyata itu tuh tempat mainnya Angga sama mantan yang dulu. Jadi kan itu semacam untuk mengingat kembali momen sama mantan gitu kan. Jadi ini juga kita harus berhati-hati. Bisa jadi memang alih-alih ya bilangnya pengen main sama kalian, nyatanya hanya ingin mengenang kenangannya bersama mantan di tempat masa lalunya dia. Ya kita juga perlu hati-hati. Ditambah lagi ketika dia misalkan tidak mengekspos kalian di sosial medianya dia dan tidak memperlihatkan kalian atau memperkenalkan kalian ke teman-temannya gitu. Itu juga patut dicurigakan. Meskipun ya tidak sepenuhnya benar, tapi ada kemungkinan-kemungkinan kenapa dia tidak mempublikasikan kalian. Bisa jadi masih ada hati yang dia jaga gitu kan, atau tidak memperkenalkan kalian sama teman-temannya mungkin karena memang dia belum yakin gitu sepenuhnya sama kalian, karena ya memang dia hanya menganggap kalian tuh sebagai tempat pelarian gitu. Jadi ini juga harus dicurigai, meskipun ini tidak sepenuhnya benar ya, karena kan untuk masalah publikasi bisa jadi emang tipe orang yang tidak suka mengekspos tentang hubungan asmaranya gitu. Jadi emang harus diperhatikan juga. Bisa jadi kemungkinan lain gitu. Selain dari tadi yang ia tidak suka mengekspos hubungan asmaranya, bisa jadi ya masih ada hati yang sedang ia jaga gitu. Ya emang kita harus berhati-hati sih, apalagi dengan bersangkutan dengan hati gitu. Kita emang gak bisa kontrol perasaan kita. Kita bisa jatuh cinta dengan siapa aja, tapi kita bisa kontrol dan mengendalikan. Kita bisa berhenti dan menjauh dari orang itu kapan. Ya, menjadi pelampiasan emang nyakitin ya. Tapi dari situ kalian bisa belajar untuk tidak gegabah dan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Belajar dari pengalaman, kalian menjadi pribadi yang pastinya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan suatu saat nanti gitu. Kalian gak mau gegabah untuk mengambil keputusan yang menyangkut perasaannya lagi. Rasanya tuh kayak udah cukup gitu buat kalian merasakan sakit karena dijadikan pelampiasan. Kayak sekarang tuh jadi gak mau lagi terburu-buru untuk menggandeng pacar agar terkesan laku lah dan gak diejek gitu untuk orang lain. Terus juga ya emang sih dicintai dalam pelampiasan memang tidak mengenakan. Tapi dari hal itu kalian ditempa untuk menjadi sosok yang tangguh dan tegar. Dicintai dalam pelampiasan memang ya rasanya sakit gitu. Dalam sakitnya menjadi sebuah objek pelampiasan, kalian tuh bisa jadi seorang yang lebih tegar, jauh lebih tegar. Kalian pun gak gampang dibodohin seperti itu lagi gitu. Hati dan perasaan kalian pun seakan jadi lebih kuat dari biasanya, yang mudah tersanjung oleh kata-kata cinta semata. Jadi kalian juga jangan lupa untuk bilang terima kasih pada diri sendiri, karena sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar dan tidak mudah tertipu lagi dengan kata manisnya cinta. Jadi intinya gini, kalau kalian udah dibuat sayang sama dia, terus setiap hari dikabarin sama dia, hampir setiap jalan dipanggil sayang, tiap chat dibalas pas respon, kalian pikir dia serius sama kalian? Dia itu cuman manusia yang baru aja putus cinta dan sedang kesepian, belum move on dan sedang butuh pengganti pasangan yang lalu. Jadi tolong jangan baper dulu ya. Karena ketika mantan ngajak balikan, siapa yang sakit hati? Kalian kan? Hati-hati ya kalau dekat sama orang yang baru putus. Oh iya, buat kalian nih yang mau berbagi cerita dengan podcast Satu Suara, bisa banget DM aja Instagram gua atau guys Instagramnya Jeremy
yang ada di kolom deskripsi. Dan kalian juga bisa kirim cerita di jrnjum@gmail.com. Gue tunggu ya. Dan cukup sekian untuk episode podcast Satu Suara kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. See you.